Baik, selamat siang tentunya kembali lagi di Kopacer Bro Official, di mana hari ini adalah hari yang luar biasa sekali dan ini kita kedatangan yang tamu spesial. Ini benar salah satu pengagum saya juga nih. Ada Dr. Asmi Saputra yang luar biasa tadi, banyak hal-hal yang di persidangan PK pada saat itu banyak ada pro kontra bersama jaksa. Halo, selamat siang. Pak Asfi, waduh banyak. Alhamdulillah baik. Pak Asfi, Yuk. pengalaman saya yang saya melihat nonton langsung pada dalam persidangan ada pro kontra di antara jaksa itu gimana? Emang biasa ya dalam dinamika persidangan karena memang fungsi-fungsi yang berbeda. Semuanya memang mengedepankan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang tepat tentu. Ini yang memang harus dihormati menjadi kayak cross examination. Jadi saling mendalilkan dan saling memberikan argumentasi yang tentunya sangat beralasan. Saya kira itu adalah dinamika dalam persidangan. Dan untuk 7 terpidana yang saat ini lagi berjuang, Pak Asfi, dengan aspek-aspek yang memang saat ini kita tahu bahwa susahnya, sulitnya pada saat itu, Sudirman susah ditemu. Ada nggak aspek-aspek hukum? Kenapa sih Sudirman tidak bisa ditemu kepada keluarga Sudirman ini? Satu mungkin kepentingan penyidik pada waktu itu pasti ada urgensinya, gitu kan? Apakah memang penyidik ingin supaya lebih fokus dan terkonsentrasi, walaupun itu sebenarnya tidak menjadi alasan utama, karena di luar itu narapidana ataupun siapapun yang diperiksa dia berhak untuk mendapat kunjungan dari keluarganya, mendapat kunjungan dari pengacaranya segala macam, karena itu jadi penguat kan. Misalnya ada sesuatu atau ada hal-hal yang terlupakan atau dia tidak ingat, dengan dia bertemu tadi dengan keluarganya, penasihat hukumnya, itu malah bisa menemukan kejelasan atas satu peristiwa itu. Jadi ya kita juga menganggap ada satu pelanggaran semestinya tidak boleh dicabut hak orang untuk bersambung dengan alasan apapun. Secara ini adalah tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Misalnya diduga teroris atau ada pelaku-pelaku terhadap keamanan negara yang mungkin perlu penanganan secara khusus. Dan untuk 7 terpidana saat ini sedang berjuang untuk PK, haknya. Dan ada beberapa hal yang mungkin ini jadi asumsi publik seluruh Indonesia bahwa aspek-aspek pada saat pertama awal proses dari perjalanan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 7 terpidana apa yang menurut Pak Asmi saat ini? Ya, yang pertama kan di dalam peristiwa pidana itu kan pintu masuknya sebenarnya adalah lembaga kepolisian, ya kan? Entah itu ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, tanda tangan, itu kan pintu masuknya, filter pertamanya itu, gerbang utamanya itu adalah kepolisian. Jadi ada penyelidikan, ada penyidikan sampai di akhirnya menjadi dia menemukan peristiwa dan menjadi teranglah peristiwa tersebut dan akhirnya siapa sih pelakunya, gitu loh. Jadi ibarat satu bumbu masakan, maka filter kopinya itu ada di situ. Jadi kalau misalnya filter makanannya itu adalah katakanlah kue tiaw tapi dirubah menjadi soto misalnya, ini kan jadi berbeda banget nantinya, gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini kita akan tanya, kenapa hari ini ada katakanlah PK? Berarti kan PK itu kan orang sudah dijatuhi hukum karena hak originalitas dia udah berkekuatan hukum, terus dia merasa ada sebuah ketidakadilan karena dia menemukan keadaan baru atau ada bukti yang pada waktu itu ditepikan, dipinggirkan, tidak mau diungkap. Katakanlah, kenapa nggak mau diungkap? Ya berarti pada pintu pertama tadi. Karena bisa jadi jaksa itu kan hanya menerima berkas dari kepolisian. Jadi begitu juga pengadilan. Kalau dari sini nih ada sesuatu yang tidak terang, tidak mau diungkap, ya ini kan bisa ngikut, mau tidak mau. Jadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan. Apalagi kalau orang itu sudah ditahan. Kalau orang sudah ditahan itu kan mau nggak mau gimana nih, harus ada sanksi nih hukum bagi orang ini. Karena nanti akan ada ganti rugi pada negara segala macam. Seharusnya kalau menurut hukum itu ada diferensiasi fungsional. Fungsi polisi ini seperti ini. Terus ARIS itu divalidasi lagi sama jaksa. P18-nya, P19-nya, bagaimana sampai kepada P21. Oh ini belum lengkap, ini belum teliti. Begitu lagi, diuji lagi di pengadilan. Lah, ini dengan alat bukti ini adalah minim misalnya. Kami tidak bisa menjatuhkan hukuman kepada yang mungkin pembuktiannya minim. Ini yang kemarin mungkin abai. Ini yang kemarin tidak dilakukan. Dan ini terbukti bahwa para pencari keadilan, katakanlah ada 2 PK hari ini, 2 termin itu, karena rakyat itu biasanya berani melakukan perlawanan karena ada suatu ketidakadilan. Jarang sekali rakyat itu berani untuk meletakkan itu karena makan waktu, biaya, tenaga, pikiran gitu loh.
Tapi kalau ini adalah rasa kemanusiaan, terus ini disupport oleh banyak orang, ya pasti akan ada menimbulkan perlawanan dalam hal ini secara hukum ya. Maka diajukan hak hukumnya untuk mengajukan tinggal. Dan ini ada yang unik di dalam proses putusan ya saat itu. Adakah sejarahnya ketika seluruh pidana dinyatakan seumur hidup semua berkubanan? Ya, ini yang akan jadi polemik nih. Itu yang kita bilang dengan ancaman itu kan sebenarnya jatuhannya. Padahal tuntutannya waktu itu hukuman mati. Ya kan? Udah hukuman mati, so kita bayangkan 3 pelaku utama di DPO kan. DPO itu kan seperti mau dihilangkan karena nggak pernah ada dicari lagi. Ya. Kan itu terbukti. Ada ini yang saya bilang by design. Kenapa by design? Ya seharusnya kan dilacak nih sekolahnya di mana, dari mana, alamatnya segala macam. Ini nggak pernah ada. Sampai akhirnya katakanlah publik terbuka, ini akhirnya mulai lagi kan dicari-cari. Dan akhirnya dibilang 2 fiktif, Andi sama Dading. Terus ditambah lagi Peggy, katanya juga bukan orang yang tepat. Padahal itu diyakinkan. Berarti kan bahwa ketiga pelaku yang di DPO ini kan sebenarnya pelaku-pelaku utama yang fungsinya kunci, yang menjadi magnet untuk pelaku-pelaku lain. Bagaimana mungkin katakanlah yang meng-SMS tadi, itu enggak? Yang menjadi pintu perencanaan pada waktu, ya kan? Andi katakanlah begitu, Andi yang nggak ada. Daninya juga nggak ada. Peggy-nya juga nggak ada. Apakah ada tertilang? Nah, ini yang menjadi bagi kita ada catatan-catatan yang dari awal ada sesuatu lagi-lagi. Kenapa kita mau bilang ini adalah evaluasi dan koreksi? Wajar lah ada kekeliruan, namanya juga manusia salah. Tapi ini jangan dong yang seperti ini. Ini kan apa ya, mengganggu rasa kemanusiaan orang yang seharusnya tidak melakukan terus jadi korban dengan alasan apapun itulah. Ini yang menjadi catatan ya, sehingga saya kira hari ini menjadi menarik bagi apa ya, suatu proses penegakan hukum kita. Kita berharap sih penegakan hukum kita tetap berkualitas. Dan ada yang satu hal yang memang jadi ganjalan masyarakat, bahwa pada saat ditangkapnya ketiga terpidana, 8 terpidana saat itu adanya pemukulan, penyiksaan, dan memang tidak lazim ketika dia disuruh minum air kencing. Itu menurut perspektif dari Profesor? Itu yang menurut kita bahwa sebenarnya dalam KUHP itu tidak boleh dari siapapun dalam pemeriksaan itu ada ancaman, itu nggak, kekerasan dalam bentuk apapun. Itu jelas. KUHP itu mengatur tentang itu. Jadi pemeriksaan itu harus bebas. Dan salahnya lagi, atau hal yang tidak tepatnya lagi lah kalau kita bilang, itu kan ancamannya tadi udah ancaman hukuman mati. Kan karena 340 yang dipakai. Seharusnya punya hak untuk pendampingan hukum. Harus ada itu hak Mirandarus, hak untuk mendapatkan bantuan itu adalah azas. Azas itu kan fondasi supaya orang punya kekuatan, supaya tidak keliru, supaya orang jangan-jangan oh ini bukan orangnya, tapi karena dia nggak ada pilihan itu tadi tangkap, besoknya kan mesti tahan. Bisa bayangin kan, karena kalau nggak ditahan, ya orang bisa ambil pulangnya 1,4 jam. Bagaimana mengejar pengakuan? Ya terjadilah dengan upaya-upaya itu. Ini kan cara-cara lama yang kurang efektif lah, kurang manusiawi. Dengan ada pemukulan, dengan kekerasan, ini tidak menunjukkan polisi yang modern. Tapi ini kan adalah polisi-polisi. Kenapa begini? Padahal kita kan bisa lihat. Toh apalagi kejadiannya ini adalah di tahun 2000-an. Banyak bukti-bukti lain. Betul sekali. Pertanyaan terakhir, Prof. Mungkin ini bisa jadi konsumsi masyarakat luas Indonesia, pesan untuk masyarakat luas. Ini ya, pada dimanapun masyarakat berada, bahwa kita harus yakin semua perbuatan-perbuatan apapun kita ini ada aturannya. Jadi tidak boleh semaunya, tidak boleh sewenang-wenangnya. Tapi pastikan apapun yang mau kita tuntut itu faktanya ada, keadaannya ada, dan alat buktinya ada. Jangan pernah mau melakukan sesuatu atau melaporkan sesuatu kalau faktanya nggak ada, keadaannya tidak ada, dan alat buktinya tidak ada. Jadi yakinlah Indonesia pasti lebih baik karena keberanian kita, kebersamaan kita bersama komunitas ini. Itu pesannya. Baik, terima kasih Prof. Waktunya luar biasa. Untuk para mandi, terima kasih. Tentunya pendengar Kawat Cirebon Official, kiranya sudah pemaparan dari Profesor yang saat ini bisa jadi konsumsi publik. Mudah-mudahan ini jadi makna, bisa jadi pelajaran. Kawat Cirebon Official, pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.